Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Cook Farm TV. Masakan yang mau kita buat kali ini adalah sosis Solo. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Recommended banget untuk dicoba di rumah. Bisa juga untuk ide jualan ya. Dan di sini mau aku cobain rasanya. Ini tuh kulitnya lembut banget, isiannya berasa. Enak banget teman-teman. Gimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di sini aku siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Ada 500 gram ayam yang udah aku rebus selama 20 menit. Aku suwir-suwir. Lalu di sini aku pakai 2 butir telur. Ini nanti dicampurkan ke isiannya ya. Lalu di sini aku juga pakai bawang bombay yang udah aku rajang kasar. Ini kita pakai satu aja yang ukuran kecil ya teman-teman. Kalau bisa untuk bawang bombay ini jangan di skip supaya dia aromanya wangi ya untuk isiannya. Lalu di sini aku pakai daun bawang. Untuk daun bawang ini boleh di skip teman-teman. Kalau nggak suka bisa nggak pakai. Ini aku pakai 2 helai ya. Untuk ayamnya ini setelah disuir-suir ditumbuk sebentar ya teman-teman, diulekkan supaya dia hancur tapi tetap berserat ya. Untuk prosesnya sengaja nggak aku rekam supaya videonya nggak terlalu panjang. Dan setelah itu kita siapkan untuk bahan bumbunya ya teman-teman. Di sini aku ada 5 siung bawang putih. Lalu aku pakai 1 sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh garam ya. Untuk di sini aku pakai ketumbar supaya dia lebih gurih aja ya teman-teman. Lalu kita haluskan sampai benar-benar halus. Di sini aku nggak pakai kayak kemiri, serai atau daun salam seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk isian sosis Solo itu ada beberapa versi. Ada yang rasanya gurih aja, ada yang gurih manis gitu ya. Jadi disesuaikan selera aja ya. Ini aku share pakai versi aku. Teman-teman bisa cobain pakai resep ini. Langsung kita masak untuk isiannya ya. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Usahakan menumisnya sampai bumbunya matang ya teman-teman. Dengan api yang sedang aja. Setelah cukup matang seperti ini, bisa masukkan bawang bombay. Tumis sampai bawang bombaynya setengah layu ya teman-teman. Untuk penggunaan bawang bombay kalau bisa jangan di skip ya, karena dia bisa menambah aroma wangi di tumisan. Setelah setengah layu seperti ini, kita masukkan daun bawang. Lalu kita tumis lagi sampai benar-benar layu teman-teman. Kalau teman-teman pengen isiannya itu full ayam, untuk penggunaan daun bawang ini bisa di skip ya. Di sini aku tambahkan supaya dia tambah wangi aja. Dan ini udah mulai layu ya. Setelah itu kita tambahkan air. Ini kurang lebih 250 ml teman-teman. Lalu kita bumbuin pakai 1 sendok makan gula Jawa yang udah disisir ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi dan 1/4 sendok teh micin. Untuk micin bisa di skip ya teman-teman. Lalu di sini aku tambahkan 2 sendok teh gula pasir ya. Kita aduk-aduk. Dan untuk yang terakhir di sini aku tambahkan saus tiram ya teman-teman, supaya dia lebih wangi aja. Untuk saus tiram boleh di skip, tapi sebenarnya kalau pakai saus tiram dia lebih enak ya. Lalu aku masukkan ayam yang udah kita suwir-suwir tadi. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tambahkan 2 butir telur. Kita kocok terlebih dahulu ya. Kita masukkan aja seperti ini. Kalau teman-teman pengen isian yang full ayam, untuk penggunaan telur bisa di skip ya. Tapi menurut aku bila ditambah telur itu tambah enak ya. Kalau enggak bisa pakai 1 aja nggak apa-apa. Di sini kita masak cukup lama, 30 menitan ya. Sampai dia airnya menyusut dan benar-benar kering.
Jadi sampai isiannya itu tanak ya teman-teman. Soalnya kalau kurang tanak nanti dia akan mudah basi ya. Nah, ini udah cukup kering ya. Dan ini harus terus diaduk supaya nggak gosong. Setelah 30 menitan udah cukup matang ya teman-teman. Bisa kita matikan apinya. Lanjut di sini aku mau buat bahan kulitnya. Aku pecahkan telur 4 butir ya. Lalu kita kocok pakai whisker ya teman-teman. Dan setelah itu kita bumbuin sekalian pakai setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan seperempat sendok teh lada bubuk ya. Kita campur-campur supaya merata. Lanjut di sini aku tambahkan air. Untuk total air kita pakai 750 ml ya teman-teman. Dan aku tambahkan tepung terigu sekalian 250 gram untuk tepung terigunya. Aku masukkan bertahap ya. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Kita whisker sampai tercampur merata. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Ini cukup lama ya supaya dia benar-benar tercampur dan tidak bergerindil. Setelah seperti ini lanjut kita saring ya teman-teman. Harus disaring supaya kulitnya nanti halus ya teman-teman. Jadi untuk proses ini wajib ya. Ini. Setelah semuanya selesai, di sini aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng ya, supaya dia nggak lengket. Ini udah siap dibuat kulit ya teman-teman. Langsung aja didadar di teflon. Lalu kita siapkan teflon. Ini aku olesin pakai sedikit minyak ya teman-teman. Didadar seperti ini aja, sama kayak kita buat kulit risol ya. Setelah matang bisa kita taruh ya teman-teman. Untuk tandanya matang itu biasanya di pinggir-pinggir itu mulai mengering dan mengelupas ya. Dan ini aku pakai api yang cenderung kecil ya, supaya dia nggak mudah gosong ya teman-teman. Kalau teman-teman punya teflon yang anti lengket, nggak perlu ditambahkan minyak ya. Di sini kita dadar semuanya sampai selesai. Dan ini untuk kulitnya dia nggak gampang sobek ya teman-teman, ataupun pecah. Nah, ini udah jadi semuanya. Untuk tepung terigu 250 gram tadi jadi 25 piece ya teman-teman. Langsung kita gulung untuk sosis solonya. Di sini aku siapkan kulitnya, langsung aku kasih isiannya 1 sendok makan ya. Dan kita gulung seperti ini. Seperti menggulung amplop atau sama seperti kita buat risol ya teman-teman. Di sini aku ulangin lagi. Kita kasih isiannya di atasnya, ditata sebentar, langsung kita gulung. Seperti ini aja ya teman-teman. Lakukan prosesnya juga sampai semuanya selesai ya. Sosis Solo ini bisa banget untuk ide jualan teman-teman. Bisa juga di frozen ya. Jadi disimpan di freezer, ini cukup tahan lama. Dan aku saranin untuk membuat isiannya itu benar-benar tanak ya masaknya tadi. Agak lama gitu supaya dia nggak mudah basi. Kita gulung sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya. Ini siap untuk sebagian kita goreng dan sebagian kita simpan di freezer ya. Dan untuk menggorengnya ini kita panaskan minyak, lalu kita lumuri pakai kocokan telur gitu aja ya teman-teman. Kita goreng satu persatu. Dan untuk menggoreng sosis Solo ini pakai api sedang aja ya.
Dan jangan lupa untuk sering dibolak-balik supaya dia nggak gosong. Dan kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Nah, ini udah cukup matang ya teman-teman, bisa diangkat. Dan setelah itu kita goreng lagi berikutnya. Kita masukkan satu persatu. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya nggak gosong ya. Setelah kuning keemasan seperti ini, bisa diangkat ya teman-teman. Udah gitu aja, dan semuanya udah selesai. Dan untuk mengemasnya di sini disesuaikan selera aja ya. Ini aku kemas pakai plastik OPP untuk sosis Solo itu, dan aku kasih stiker supaya dia lebih cantik aja, dan dikasih cabai ya. Dan akhirnya selesai juga sosis Solo kita kali ini. Ini rasanya enak banget teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen ya teman-teman, dan nantikan video selanjutnya.